bagi Allah, kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri, mari lihat kiri kanan, katakan shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Biarlah pagi hari ini kita boleh datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, dalam perhentian kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu membawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya saat kami menyembah Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Tuhanlah pertolongan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan dalam perjalanan, mereka boleh tiba ke rumah Tuhan tidak kurang satu apapun. Oleh karena perlindungan Allah yang sempurna atas tubuh, jiwa dan roh mereka. Terpujilah Tuhan. Kami rindu membawa korban syukur kami, hidup kami dan hati kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau berkata Tuhan baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan Tuhan Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan segala kemuliaan
Mari semua Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, naikkan penyembahan yang terbaik dari dalam hati. Naikkan ucapan syukur dari dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu seperti sungai yang mengalir, menyegarkan jiwa kami. Yesus layak disembah, Yesus layak diagungkan. Sembahlah Dia dengan segenap hatimu, sembahlah Tuhan dengan segenap jiwamu. Sebab daripada Tuhanlah keselamatan, hanya Dialah gunung batu perlindungan. Dialah mana yang syahdu. Bawa kami lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang lemah berkata kami kuat di dalam Tuhan. Biar yang sakit berkata kami sembuh di dalam Tuhan. Engkau yang memberikan lega, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah Jehovah Jireh, pasti keselamatan kami. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau rindu melihat setiap penyembahan kami. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Kuriana ralamana sikaramana takaramana ralamana ralamana ralamana. Kuriana ralamana bala 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 bushkara la 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 la. Kuriana takaramana ralamana 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 bala bala bushkara la takaramana ralamana ralamana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik. Kuriana karamana
Kuriana Ralamana Sikaramana Yasha. Kami mau nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Biar jemaat Tuhan beserta singar katakan pujian lebih lagi. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari serukan, kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Pujian bagimu, yes Lord. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari serukan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari serukan, nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Yesus, Yesus, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu
dahsyat bagi Tuhan. Iya dalam mana dalam mana dalam mana dalam mana dalam mana ya syukur. Iya dalam mana ya syukur. Haleluya. Haleluya. Kami berkata Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Tuhan yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menari bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya diberkati bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Apa kabar ibu bapak ibu yang dikasihi Tuhan? Sehat? Diberkati? Luar biasa? Yes, yes, yes. Amin. Izinkan kami bertanya, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya bersama-sama. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir? Kita semua jemaat setia, amin. Berikan salam kepada kiri kanan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kasih tos kiri kanan, katakan mari puji Tuhan. Haleluya. Mari menari mengikuti gaya setiap kami, amin. Yeah. Kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari Bapak Ibu katakan kepada kiri kanan depan belakang. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari menari bagi Tuhan, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selam. Mari menari ke kiri dua kali, kanan dua kali, amin. Hatiku bersyukur, aku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, amin. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan kepada Allah kita, tiada terukur besar kasih setiamu, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mari dengan iman katakan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Oh, kasih setia Tuhan, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan di hadapan Tuhan semuanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Mari senggol kiri kanan, katakan mari lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Beriku kegirangan, amin. Dan sukacita melimpah, amin. Minyak yang baru dicurah. Yes. Haleluya. Ku bersorak
Tuhan dulu yang mengatakan lagu ini di depan, amin. Sambil mencurahkan minyak kepada kiri kanannya, depan belakang. Mana suaranya? Tuhan. Dengan iman katakan. Mana senyumnya? Katakan kepada kiri kanannya, haleluya, ku bersorak. Musik, yeah. Haleluya. Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, semua kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi kami terima janji-Mu Tuhan, yang melanda seluruh. Mari melompat semua bagi Tuhan. Tuhan memberiku kekiranya, sukacita melimpah. Saat jiwa-jiwa ditambahkan, kita bergirang semua. Mari jemaat Tuhan. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang mari katakan dengan iman, benua yang terjadi, yang melanda. Mari menari semuanya. Tuhan memberiku kegembiraan. Mari gandengkan tangan. Dicurahkan, haleluya, Tuhan memberiku kegembiraan. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, haleluya, ku amin. Sorak, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Katakan kiri kanan kita menuai jiwa-jiwa. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, yang menuntun langkah kami. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku
Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu selalu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya ralama takara lama sandala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau melekat kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami dalam setiap kehidupan kami. Melekat di pokok anggur yang benar itu. Agar hidup kami senantiasa menghasilkan buah. Di setiap musim kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat atas kami. Bapa, kami membuka hati kami membuka hidup kami. Hadirlah Tuhan, lawat setiap kami. Sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kami siap menerima. Biarlah boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah
dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar informasi, tetapi transformasi Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami menjadi lebih baik, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh mengerti, memahami dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari sebelum duduk berikan senyum sukacita kiri dan kanan dan katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Ya. Shalom Bapak Ibu. Belum terlambat rasanya saya mengucapkan selamat tahun baru 2025, dan tidak terasa sudah 12 hari kita meninggalkan tahun yang lama dan kita masuk di musim yang baru, di tahun yang baru, dan saya percaya apapun tantangannya di tahun 2025, ketika kita melekat kepada Tuhan, maka hidup kita tetap akan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Saya percaya tahun ini adalah tahun penuaian, tahun di mana kita akan terus menghasilkan buah di setiap musim kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar hadir setiap minggu, tetapi kehidupan kekristenan itu Tuhan mau hidup kita ini menghasilkan buah di dalam apapun aspek kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah menetapkan kita untuk berbuah, bukan hanya sekedar bertumbuh. Bapak Ibu, dicatat firman Tuhan bahwa kekristenan itu adalah buah, bukan hanya sekedar bertumbuh. Karena kapak sudah tersedia pada akar pohon ketika pohon itu tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus pernah melihat satu pohon ara yang tinggi dan berdaun lebat tapi tidak berbuah Bapak Ibu. Lalu pemiliknya berkata, jangan ditebang dulu Tuhan, kita tunggu 1 tahun. Bapak Ibu, dan kita juga di tempat ini bukan hanya Tuhan menunggu kita setelah setahun, tahun 2024 berlalu, Tuhan mau tahun 2025 ini kita juga menjadi pribadi yang senantiasa menghasilkan buah pada musimnya. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, hidup yang berbuah itu artinya hidup yang senantiasa menjadi saluran berkat. Saudara, kalau kita lihat pohon manggis atau pohon mangga, maka pohon mangga atau pohon manggis itu tidak pernah memakan buahnya. Buahnya selalu dimakan oleh orang lain. Saudara. Jadi kehidupan yang berbuah adalah satu buah yang keluar yang buahnya itu dinikmati oleh orang lain. Saya percaya bahwa orang yang melekat di pokok anggur yang benar, hidupnya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Bapak Ibu, tahukah bahwa setiap orang benar itu mendapatkan janji berbuah di setiap musim kehidupan. Bapak Ibu. Dicatat dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 2, saudara, ini penglihatan Yohanes. Dia melihat Yerusalem baru, ada pohon yang berbuah. Dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 2, ini janji firman Tuhan. Untuk orang benar, dia akan berbuah di setiap musim kehidupan. Lalu ia menunjukkan kepadaku air yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah. Berapa kali Bapak Ibu? 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, kekristenan itu digambarkan seperti pohon. Ya, seperti pohon, ya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 mengajarkan bahwa
Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Saudara, di sorga ada pohon yang setiap musim berbuah. Saya percaya jadilah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi di sorga terjadi juga di bumi, Bapak Ibu. Jadi orang benar itu mendapatkan janji berbuah. Bukan hanya di Januari ini kita akan berbuah, saudaraku. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember akan berbuah. Ini janji firman Tuhan. Bapak Ibu yang luar kuasa. Artinya kita harus punya relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu saya mau ngajak kita pada siang hari ini merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Satu tokoh Alkitab yang kehidupannya itu berbuah. Siapakah tokoh itu? Tokoh itu adalah Yusuf, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Yusuf dicatat dalam Kejadian 49 ayat 22 sampai dengan 24. Ya. Boleh ditampilkan ayatnya. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya adalah gunung batu Israel. Saudara, Yusuf itu dicatat seperti pohon yang berbuah. Yusuf itu adalah tipologi orang benar. Tipologi orang benar. Jadi kalau kita senantiasa melekat pada Tuhan, maka bukan hanya pada musimnya saja, tapi setiap musim kita akan mengalami hidup yang berbuah. Berapa banyak yang rindu mengalami ya hidup yang berbuah di setiap musim kehidupan. Ini kita pegang firman Tuhan. Dan Yusuf itu artinya he will add sebenarnya. Ya, dia akan menambahkan. Yusuf itu tambah, ya positif. Jadi saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan terus tambahkan berkat dalam kehidupannya. Tahun 2025 ini adalah tahun yang akan menjadi berkat. Kita akan berprestasi, kita akan dipromosikan. Percayalah kepada Tuhan. Dan 2 minggu lagi kita akan masuk dalam tahun baru Imlek juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan ini, bahwa kita akan menghasilkan buah di setiap musim kehidupan. Saudara, Yusuf itu punya 2 anak. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, aku telah membuat aku lupa, forget sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi Manase itu artinya forgetful. Saudara, dan kepada anaknya yang kedua, diberi namanya Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak, to be fruitful dalam negeri kesengsaraanku. Dalam bahasa aslinya ya Bapak Ibu. Jadi Manase itu Bapak Ibu ya, itu artinya melupakan, to forget, forgetful. Efraim itu artinya dalam berbuah, dalam bahasa King James Version itu adalah fruitful, tapi dalam Messenger itu diartikan double prosperity. Double prosperity. Nah, jadi saya percaya bahwa kunci agar menuai dan berbuah di setiap musim kehidupan, saya akan sampaikan Bapak Ibu. Ada 3M ya, ada 3M yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan kedua anaknya Yusuf ini, Manase dan Efraim, ini merangkumkan seluruh kehidupan Yusuf yang dicatat bahwa Yusuf itu senantiasa berhasil karena penyertaan Tuhan. Rindukah Bapak Ibu kita belajar dari tokoh Yusuf ini yang menjadi pribadi seperti pohon yang senantiasa menghasilkan buah di setiap musim kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat ya, yang pertama kalau kita lihat Yusuf, anaknya yang pertama itu namanya Manase. Jadi kita boleh belajar M yang pertama dari kunci untuk bisa mengalami penuaian dan berbuah di setiap musim kehidupan itu adalah melupakan kepahitan masa lalu dan ingat kebaikan Tuhan. Apa artinya tadi
Manasye, forgetful, saudara. Kita lihat Yusuf itu, dia mengalami tantangan. Dia lahir dari keluarga bapaknya Yakub punya 4 istri. Lea, Rahel, Zilfa, dan Bilha. Dengan 12 anak, ada 1 anak perempuan namanya Dina, tapi hidup kurang harmonis, Bapak Ibu. Yusuf mengalami tantangan, dia dibenci sama saudara-saudaranya, karena ayahnya lebih mengasihi dia. Yusuf dibuang ke sumur, lalu dijual kepada pedagang Midian, lalu dijadikan pembantu di rumah Potifar, dia difitnah, masuk penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 13 tahun saudara dia mengalami proses yang menyakitkan. 13 tahun sebelum diangkat jadi Perdana Menteri. Bapak Ibu, Yusuf tahu, tapi dia melupakan apa yang ada itu. Bapak Ibu, mungkin di tahun 2024 ada banyak tantangan yang kita alami. Dalam bisnis kita ditipu orang, kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita mungkin gagal dalam ujian. Ada tantangan, ada hambatan, Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses karakter kita. Jangan sampai kita kecewa, Bapak Ibu. Katakan jangan kecewa. Apalagi kepahitan begitu. Saudara, Yusuf nggak pernah. Makanya dia kasih nama anaknya Manasye, to forgetful. Barulah berbuah. Saudara, jangan sampai tumbuh akar pahit. Seperti Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saya ingat dulu kisah Hitler, gara-gara dia kecewa. Waktu dia ke toko, dihina sama orang Yahudi. Saudara, dan banyak lagi yang membuat dia kecewa sama orang Yahudi. Dia singkap, dia simpan akar pahit itu. Saudara, ketika dia punya kuasa, dia membantai 6 juta orang Yahudi. Termasuk 1.500.000 anak-anak. Betapa Herodes juga simpan akar pahit. Dia nggak mau Yesus hadir dalam hidupnya, Bapak Ibu. Dan dia menolak kehadiran Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan untuk kita bisa berbuah? Ingat kebaikan Tuhan. Katakan ingat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, oleh karena itu di dalam Filipi 3 ayat 13 Rasul Paulus berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, apa yang dilakukan oleh Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, adalah sesungguhnya yang baru akan datang. Jadi siang hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk forgetful apa yang ada di belakang. Saudara, kalau kita naik mobil, kalau kita melulu melihat kaca spion terus, bisa apa? Bisa nabrak, bahaya. Saudara, sesekali melihat boleh, tapi mengingat-ingat itu nggak boleh. Mengingat boleh, kan begitu ya? Sebagai pelajaran buat kita. Tapi mengingat-ingat itu menghalangi kita untuk kita maju ke depan, untuk kita bisa forward ke depan. Saudara, dalam Kristus juga ada Manasye. Artinya apa? Tuhan juga melupakan kesalahan kita. Tuhan juga tidak pernah mengungkit-ungkit itu, Bapak Ibu, saudaraku. Tahukah Bapak Ibu dalam garis keturunan Yesus itu ada Tamar, ada Rahab, ada Rut orang Moab, begitu. Ada Daud, manusia berdosa, tapi Tuhan lupakan ketika mereka bertobat, berbalik, Bapak. Tuhan gak pernah ingat begitu. Demikian juga untuk kita bisa berbuah di setiap musim kehidupan ini, lupakan. Lupakan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Saudara, ya. Jangan setelah, artinya jangan terbalik. Jangan Efraim dulu baru Manasye. Ya, jangan karena sudah diberkati berbuah lalu lupa sama Tuhan, begitu Bapak Ibu. Tapi lupakan hal buruk, barulah kita berbuah.
to be fruitful. Saudara jangan lupakan Tuhan, seperti kita ingat kisah di Natal dengan tema Bethlehem, di mana Bethlehem rumah roti. Lalu keluarga Elimelek dan Naomi meninggalkan Bethlehem, pergi ke tanah Moab. Apa yang mereka dapat di tanah Moab? Naomi kehilangan suaminya, kedua anaknya. Tapi ketika mereka berbalik, dia dengar firman Tuhan. Mereka kembali ke Bethlehem, ke rumah roti, ke rumah Tuhan. Naomi dan Ruth diberkati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ruth, seorang gadis, ya bukan seorang janda, ya seorang janda. Dia rajin, dia taat, dia dapat jodoh yang luar biasa. Kan begitu ya? Dia dapat jodoh yang takwa, tampan dan tajir. Siapa namanya? Boas. Saya percaya ya, yang belum dapat jodoh, ayo jadi pribadi seperti Ruth, taat dan setia. Pasti dikasih pria yang tampan, takwa dan tajir. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu yang dikasih itu, oleh karena itu Yesaya 43, 18 sampai dengan 19 berkata, yuk sama-sama kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Saudara, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dari hati, Tuhan berikan. Mana mungkin ada jalan di padang gurun, mana mungkin ada sungai di padang belantara, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dan menyertai kita? Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lupakan kepahitan masa lalu dan ingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kesulitan, tantangan itu hanya untuk memproses karakter kita, Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, tiram atau oyster itu punya refleks yang sangat lambat. Ketika dia buka kulitnya, pasir masuk, aduh sakit begitu. Dan dia mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakitnya itu. Lalu dia buka lagi, masuk pasir, aduh sakit. Dia mengeluarkan cairan untuk menetralisir itu. Dan tahukah, lama-lama cairan itu mengeras. Dan jadilah apa? Mutiara. Jadi mutiara itu ternyata hasil tangisan daripada seekor kerang. Saya percaya bahwa tantangan, kesulitan yang kita hadapi itu untuk membuat karakter kita semakin diproses. Dan mutiara tetap mutiara, Bapak Ibu. Dimanapun mutiara ada, mau di tong sampah dia tetap mutiara.
Bapak Ibu. Yang kedua, supaya kehidupan kita senantiasa berbuah di setiap musim kehidupan adalah meminta kehadiran Tuhan di masa kini. Jadi masa lalu kita forgetful, tapi masa kini kita minta kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saat ini bukan lagi kita hanya minta kesehatan, bukan hanya minta kekayaan, tapi mintalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahukah Yusuf, Bapak Ibu? Mengapa dia berhasil? Kejadian 39 ayat 2 berkata, sama-sama kita baca Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Katakan selalu berhasil. Katakan lagi, saya selalu berhasil. Siapa yang membuat berhasil? Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Amsal 22 ayat 10. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saudara lihat, Yusuf, dia walaupun difitnah masuk penjara, tapi dia tetap menjadi teladan. Waktu jadi anak-anak teladan, waktu jadi karyawan-karyawan teladan, waktu jadi napi teladan, Bapak Ibu. Dia selalu berprestasi, Bapak Ibu. Bahkan Raja Firaun itu tahu bahwa Yusuf itu disertai Roh Allah loh, Bapak Ibu. Dicatat dalam Kejadian 1 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Saudara, saya percaya pribadi yang melekat kepada Tuhan, orang akan melihat kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yusuf diberi nama Jatnah Pa'aneah, artinya sang pengungkap rahasia oleh Raja Firaun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa berbuah di setiap musim kehidupan, kita harus memastikan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yusuf selalu berhasil karena ia selalu dipenuhi Roh Allah dan melibatkan Tuhan dalam keseharian. Saatnya Bapak Ibu, kita minta kehadiran Tuhan, libatkan Tuhan dalam apapun keputusan kita. Mau mengembangkan bisnis, ekspansi, ya, mengembangkan cabang-cabang pelayanan, minta libatkan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, mungkin sebelum-sebelumnya ada banyak benang kusut di dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Percayalah kepada Tuhan bahwa Ia akan meluruskan benang yang kusut itu. Minta kehadiran Tuhan di masa kini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika keluar daripada padang gurun. Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan kirimkan roti mana. Tuhan kirimkan burung puyuh. Tuhan menjaga mereka. Saudara, dicatat selama 40 tahun. Baju mereka nggak rusak, sepatu mereka nggak rusak. Ya, sekarang kalau kita pakai sepatu merek Cibaduyut, ya kan? Jangankan 40 tahun, 4 bulan juga udah rusak, Bapak Ibu. Saudara, tapi sekarang kita tidak lagi butuh tiang awan, tiang api. Karena Dia sudah hadir dalam itu. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Bahkan Dia ada dalam hati kita, dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Oleh karena itu mari di tahun 2025 ini, di musim yang baru ini, kita minta kehadiran Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, ya, yang pertama tadi kalau kita mau, saya mengulang-ulang Bapak Ibu supaya kita ingat, kita bawa pulang. Yang pertama, forgetful. Ingat kebaikan Tuhan. Saudara, Yeremia ketika dia ingat kebaikan Tuhan, hatinya sesak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia katakan bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, Bapak Ibu. Itu yang dia ucapkan. Dan yang kedua, kita minta kehadiran Tuhan di masa kini. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan sebagai kunci untuk kita bisa
berbuah di setiap musim kehidupan adalah meyakini akan janji Tuhan di masa depan. Yakin kalau masa lalu kita lupakan, masa kini, saat ini kita minta kehadiran Tuhan. Dan masa kita yakin janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi ya dan amin dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, yakin akan janji Tuhan di masa depan. Yusuf sangat meyakini hal itu. Bahwa semua yang dia alami itu karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Saudara, dicatat tadi dalam permainan firman Tuhan bahwa Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah yang membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Siapa yang dia buat? Allah. Yang kedua, dan dia berkata, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak. Mendapat anak itu dalam bahasa aslinya sebenarnya itu adalah to be fruitful. Double prosperity. Dalam kesengsaraanku. Saudara, kita lihat Yusuf selalu menyebut nama Allah. Nama Tuhan. Aku dapat anak karena Tuhan. Bahkan saat saudaranya datang dari Kanan untuk minta gadung pada waktu itu mereka takut. Apa kata Yusuf? Tuhan yang membuat aku ada di sini. Yusuf berkata dalam Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu dia yakin. Kalau dia dulu masuk lubang sumur, jadi budak, difitnah sama istri Potifar, masuk penjara, saudaraku. Itu bukan karena saudaranya. Tapi karena Tuhan izinkan. Dia katakan kepada saudaranya, kalau saya tidak mengalami kesulitan, tidak kalian jual, saya nggak pernah jadi raja di Mesir. Bapak Ibu, apapun kesulitan kita, yakinlah happy ending Bapak Ibu. Saudara. Kalau belum happy berarti belum ending Bapak Ibu. Saudara, percayalah, kalau ini lagi diproses, yakinlah ada sesuatu yang lebih indah. Yang Tuhan akan rencanakan dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kalau kita yakin dan percaya, rancangan Tuhan tak jauh lebih indah dari rancangan kita, Bapak. Mungkin di tahun 2024, Bapak Ibu punya agenda, rancangan, yang sampai saat ini belum terwujud, Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu yang lebih indah yang Tuhan rencanakan. Tahukah Bapak Ibu waktu kita merayakan Natal, Yusuf dan Maria, itu mereka pacaran lalu bertunangan. Dan saya yakin mereka punya agenda, kan begitu ya. Maria nanti kalau kita nikah, kita menikah di regale. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kita pinjam mobil Ibu Esther Alphard untuk kita jalan-jalan. Namanya juga agenda kan begitu ya. Lalu kita undang worship leader dan singer di sini untuk kita menikah. Saudara, ini agenda mereka. Tapi agenda itu bubar Bapak Ibu. Gara-gara Tuhan intervensi. Bubar. Yusuf sampai mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Saudara mungkin sedih. Tapi sikap Maria dan Yusuf, seorang yang tulus hati,
aku ini hamba Tuhan katanya. Jadilah yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Dan benar saudaraku. Ya, dalam kehidupan Maria lahirlah raja. Raja, sang raja itu Bapak Ibu. Saudara, apapun agenda kita. Ya, firman Tuhan berkata, jalanku bukanlah jalanmu. Ya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Tapi janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, bahwa rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Saudara, ada satu kisah di Amerika, saudaraku, ada seorang keluarga yang miskin. Mereka punya anak perempuan satu-satunya dan mereka berharap anak ini menjadi pribadi yang berhasil. Tapi karena miskin, gak ada vaksin, anak ini kena virus di matanya. Lalu dibawa ke, mohon maaf karena tidak ada duit, dibawa ke dukun. Dan dukun ini beri saran, taruh bubur panas di kedua bola mata. Betul, akhirnya buta Bapak Ibu. Tapi sudah di tengah-tengah kesedihan itu papa mamanya meninggal. Lalu anak ini diasuh oleh neneknya yang takut akan Tuhan. Neneknya baik Kak, ya. Dia diajarin berkuda, diajarin membedakan bunga dari dia mencium mencium baunya. Dikasih sekolah musik, belajar Alkitab. Dia hebat bikin puisi dan lagu. Bapak Ibu, tahukah siapa dia? Dalam hidupnya dia sudah menciptakan 8.000 lagu. Siapa namanya? Fanny Crosby. Tahukah lagunya yang pernah dia nyanyikan? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ada 8.000 lagu Bapak. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Saudara, mengapa ya dia bisa berbahagia walaupun buta matanya Bapak Ibu? Saudara, satu kali ada seorang dokter ternama dari Amerika juga. Misionaris itu berkata kepadanya, ayo kita ke Philadelphia. Ada dokter yang akan mengoperasi kedua bola matamu dan matamu itu pasti bisa melihat. Fanny Crosby bilang begini, tidak. Kalau mungkin saya bisa melihat, saya gak pernah ciptakan lagu ini. Bapak Ibu, dan dia berkata, ketika pertama kali aku buka mata, maka yang kulihat adalah Tuhan Yesus Bapak. Benar, dia gak pernah dioperasi matanya, sampai dia meninggal. Saya percaya di sorga dia buka mata dan melihat Yesus sang Raja itu yang memberikan kehidupan. Haleluya. Saudara, lupakan masa lalu dan ingat kebaikan Tuhan. Minta kehadiran Tuhan di masa kini dan yakin akan janji Tuhan di masa depan. Sebab apa? Saudara Pak Ibu, pegang janji Tuhan. Katakan pegang janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sadar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan mempercepat proses itu. Allah punya rancangan damai sejahtera buat kita. Janji Tuhan, Bapak Ibu, kita pegang di musim yang baru ini, bahwa Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memberikan promosi, dan Tuhan akan memberikan kita janjinya itu ya dan amin. Kita pegang janji Tuhan. Forgetful and then to be fruitful.
Jangan terbalik. Jangan karena sudah diberkati, kita forget sama Tuhan Bapak. Tapi mintalah kehadiran Tuhan di masa kini. Berapa banyak sekali lagi yang percaya pada janji Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari imani, lagu ini adalah doa kita Bapak. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. mari kita bangkit berdiri. Katakan di hadapan Tuhan, aku pegang janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat setiap umat-Mu yang mengangkat hati ke hadapan-Mu, yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Urapi, berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh berbuah di setiap musim kehidupan itu. Kami melupakan apa yang kepahitan yang di masa lalu, dan kami selalu ingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mohonkan kehadiran-Mu dalam hidup kami, menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Janji-Mu adalah menyertai kami, dan kami pegang janji itu ya Tuhan. Bapa, kami yakin akan janji-Mu Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Engkau buat apapun yang mereka kerjakan senantiasa berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Thank you Lord. Akan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita membawa korban syukur kita. Sebelum kita memberi persembahan, kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang memberkati kami dengan berkelimpahan. Bapa, sebentar kami akan membawa korban syukur persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati umat-Mu, usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik, dengan penuh sukacita kami memberi. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat info media sepekan. Tuhan berkati.
Tuhan membantu kita untuk hidup dalam kebenaran, membawa kita kepada keberhasilan dan perlindungan, membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, membantu kita untuk menghadapi tantangan kehidupan, membawa kita kepada hidup damai dengan sesama, membawa kita kepada keintiman dengan Allah. Tekad untuk menjadi bijaksana adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaanmu berkembanglah akal budi dan pengertian. Artinya begini, hikmat tidak bisa datang tanpa usaha. Hikmat datang melalui sebuah tekad yang kuat untuk memperoleh hikmat. Hikmat datang waktu kita mulai disiplin, baca firman Allah, beribadah. Hidup takut akan Tuhan. Selama kita nggak takut akan Tuhan, kita bukan orang berhikmat. Tapi kita hanya pintar doang. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang percaya belum tentu dia takut akan Tuhan loh. Kalau kita berjalan ke arah Kristus, kita selalu berlawanan dengan arah dunia. Jangan terpikat sama dunia. Ujung dari arus dunia itu adalah kehancuran. Tapi kalau kita berjalan ke arah Kristus, kita akan berjalan semakin hari semakin kuat. Ikut Yesus itu sebenarnya penuh resiko. Tetapi percayalah, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada sebuah kekuatan yang maha besar. Itu menaungi kita. Dan rahmat Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi dia, saudara. Shalom, berikut kami sampaikan mengenai info kegiatan GBI LPRAJ Medan dalam sepekan. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa memuji dan menyembah Tuhan dalam acara Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap hari Jumat pada jam 7 malam. Ibadah Raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Ruben Silalahi. Acara prayer meeting pelayan jemaat akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 pada pukul 9 pagi. Acara ini diwajibkan bagi seluruh pelayan Tuhan. Pelayanan pastoral bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu dikunjungi dan didoakan secara khusus oleh tim pelayan Tuhan dapat menghubungi Ibu Rohani. Untuk mendapatkan informasi terkini, saudara dapat melihatnya melalui akun Instagram kami dengan ID GBI LPRAJ Medan. Mari follow, like, dan share akun Instagram kami. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus, saudara akan dilayani oleh gembala dan tim setelah ibadah selesai. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, berapa di antara kita yang sudah rindu ibadah pujian penyembahan? Lambaikan tangan kita, amin. Kembali kita berjumpa dalam ibadah PPW kita tanggal 17 Januari 2025 pukul 7 malam di tempat ini. Dan ada pemberitahuan perubahan jadwal kita di mana ibadah PPW diadakan sebulan itu setiap Jumat. Kita akan selang-selingi dengan ibadah LC atau sekarang namanya Family Altar. Coba Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam Family Altar, lambaikan tangannya. Haleluya, masih pengerja semua. Kami rindu melihat jemaat untuk boleh bergabung, amin. Ibadah Family Altar akan diadakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Jangan salah ya Bapak Ibu. Minggu pertama dan ketiga kita akan kumpul bersama-sama di Family Altar. Jadi Bapak Ibu yang rindu rumahnya dibukakan Family Altar, tidak usah sungkan-sungkan menyediakan makanan, tidak perlu. Amin. Kita dari gereja dan tim akan datang ke rumah Bapak Ibu. Amin. Untuk FA pertama yang dibuka adalah grup daripada FA Nuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan di daerah Medan Perjuangan. Jadi FA kita ada 3 tempat saat ini Bapak Ibu, ada di Cemara, daerah sekitaran Cemara, Citraland, bahkan gereja dan perjuangan, dan akan dibuka di tempat-tempat lain. Amin. Lalu ibadah PPW-nya kapan? Setiap hari Jumat di minggu kedua saat Pak Gem datang, dan minggu keempat serta minggu kelima apabila bulan tersebut ada minggu kelimanya. Amin Bapak Ibu. Setuju kita semua bergabung di FA? Kenapa kita perlu ber-FA? Saat dimana nanti Tuhan akan datang. Tidak bisa lagi beribadah di gereja. Tapi kita bisa bergabung di rumah-rumah. Tetap memuji Tuhan, amin. Saat dimana dilarang untuk beribadah di gedung-gedung gereja. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di FA lah kita bertumbuh bersama, amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir. Seperti Bapak Gembala berkata, LC akan diganti di FA karena FA itu muncul tahun 1998. Saya ingat sekali pertama kali Pastor Niko Nyotora Harjo membuka ibadah FA. Pertama kali itu lagi BI ada dibuka di Indonesia. Amin. Oleh karena itu kita mari bersama-sama memuji menyembah Tuhan di dalam Family Altar.
Apa menjadi kesusahan Bapak Ibu, kita bersama-sama boleh sharing, saling membagi, menguatkan. Kami percaya kita semuanya kuat di dalam Tuhan. Demikian warta gereja kita. Kita berjumpa di hari Jumat tanggal 17 untuk ibadah pujian penyembahan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Untuk lawatan-Mu ya Bapak, untuk hadirat-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bapak terima kasih untuk firman yang telah kami dengar hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan melupakan segala kepahitan yang ada di dalam diri kami ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan saat ini selalu mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan janji-janji-Mu ya Bapa. Sehingga setiap kami ya Tuhan boleh berbuat Tuhan pada setiap kehidupan kami, musim kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Ferlin J. Bua ya Tuhan, Engkau berkati beliau ya Tuhan. Engkau berkati setiap apapun pelayanannya Tuhan. Ada tanda-tanda heran mujizat menyertai di setiap pelayanannya ya Bapa. Engkau juga berkati istrinya dan anaknya ya Tuhan. Keluarga besarnya ya Tuhan. Engkau juga memberi kesehatan yang baik baginya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan. Urapan-Mu turun terus bagi Bapak Gembala kami ya Tuhan. Otoritas wibawa-Mu Engkau turunkan bagi Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Wijaya Erwin bersama Ibu Ling Mariana ya Tuhan. Engkau juga Tuhan tambah-tambahkan hikmat ya Tuhan. Biarlah setiap visi misi yang telah Kau berikan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menuntun dan memampukan beliau Tuhan untuk dapat kemah perjanjian segala bangsa terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau juga berkati ya Tuhan Bapak Wakil Gembala kami ya Tuhan, Bapak Hendra bersama Ibu Santi, Bapak Budi dan Ibu Esther sebagai koordinator Medan ya Tuhan. Engkau juga Tuhan urapi setiap mereka ya Tuhan. Engkau yang memampukan mereka ya Tuhan untuk bersama Bapak Gembala kami Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberi kesehatan yang baik ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pelayanan mereka, usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil ya Bapa. Engkau juga Tuhan urapi setiap kami ya Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelayan-Mu yang taat dan setia, yang selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga bersatu hati ya Tuhan, mengangkat tangan Tuhan, berdoa bagi bangsa kami ya Bapa, bangsa Indonesia yang Engkau kasihi ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada penuaian besar akan terjadi bagi bangsa kami ya Tuhan. Engkau pakai gereja-Mu Tuhan lebih luar biasa lagi ya Tuhan, untuk menuai
menyertai jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, terutama kota Medan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di setiap kami bersatu hati ya Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau akan mengirimkan jiwa-jiwa bagi kami untuk kami layani ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga berkati ya Tuhan pemerintahan yang ada ya Bapa. Presiden, wakil presiden dan jajaran tertinggi dan hingga yang terendah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada roh takut akan Engkau di dalam diri mereka ya Tuhan. Sehingga setiap apapun keputusan yang mereka ambil adalah berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini Tuhan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu ya Tuhan, maka mereka akan sembuh di dalam nama Yesus ya Bapa. Bagi setiap mereka ya Tuhan yang berbeban berat Tuhan, telah Engkau ringankan ya Bapa, dan yang terikat akan terlepas ya Tuhan. Apapun setiap pergumulan mereka ya Tuhan, di saat mereka mencari Engkau ya Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan, kami percaya Engkau telah memberi jawaban atas doa-doa mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum itu Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu dari hamba-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus yang selalu menemani kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan amin.